Jadi antusias nih berarti ya. Mudah-mudahan satu yang baik nih. Yang kedua, saya akan gabung-gabungkan aja ya. Saya menanggapi, tapi tadi sebenarnya sudah dijawab semua ya. Saya cuma menanggapi, barangkali bisa menambahkan dengan keterbatasan. Yang pertama, ini nanti kita gabungkan aja. Yang pertama, pertanyaan saya, apa sih yang membatasi konsumsi orang? Apa sih yang membatasi konsumsi orang? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Oke ya, jadi yang membatasi konsumsi orang itu pendapatan. Benar ya? Katanya gitu ya. Jadi yang membatasi konsumsi orang itu adalah budget line atau budget constraint. Ya. Budget line atau budget constraint. Jadi kalau pendapatan orang mungkin segini, dia akan memaksimalkan kepuasan gitu ya. Kalau di mikro kan gitu ya, apa sih namanya, maximize satisfaction, terus dipuaskan di sini. Ya, ini misalnya BC-nya si siapa namanya nih? BC-nya si, misalnya ini BC-nya si Ghazali, gitu ya. Ini BC-nya si Ghazali. Terus BC-nya si Ghazali ini cuman ya paling 100.000 ya misalnya. Sehari itu 100.000 ya, enggak sehari misalnya 50.000. 50.000 Ghazali dapat apa gitu kan? Mungkin dapat barang X, dapat barang Y yang terbatas ya, 50.000 kan? Kalau barang X-nya harganya 10.000, barang Y-nya harganya 20.000, kan cuma dapat sedikit banget ya. 20.000, 10.000, ya barang X bisa dapat 5, barang Y bisa dapat 2,5 gitu kan. Tapi masing-masing 0 ya. Barang X-nya 0, barang Y-nya baru dapat 2,5 barang, atau barang Y-nya 0, barang X-nya baru dapat 10. Ya kalau dia mau memaksimalkan di sini, ya ini lagi. Terus di sini si Ibnu Naba di sini karena pendapatannya banyak. Pendapatannya 80.000. Terus di sini Umi pendapatannya 100.000. Tambah banyak barang yang bisa dibeli kan? Mungkin di sini Dinda nih. Wah, Dinda di sini nih. Berapa nih, Din? Kira-kira berapa Dinda? Kalau di sini nih. Ini 50.000. 50.000 si Ghazali, di sini Dinda nih. Waduh. Bagaikan langit dan bumi nih kayaknya nih ya. Di sini berapa nih? Dinda itu mungkin ya sehari jajannya mungkin ya 500.000. Waduh, jajan 500.000 ini luar biasa. Misalnya ya, banyak yang akan bisa dibeli. Pertanyaan saya yang jadi masalah adalah ya, orang akan pertama teorinya orang akan memaksimalkan kepuasannya di sini gitu ya, di sini. Demikian juga dengan Dinda di sini. Ya masing-masing di sini. Nah, yang menahannya apa? Yang menahannya cuma budget constraint, budget line. Budget constraint atau budget line itu seakan-akan ngomongnya begini. Terserah gue mau beli apa. Yang penting punya duit. Ya, duit gue mau beli apa terserah, yang penting punya duit. Kalau lu nggak punya duit ya lu belinya kayak si Ghazali tuh, misalnya gitu kan. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah macam-macam, lu belinya segitu aja. Ya kalau duit lu mendingan lu ya kayak si Umi lah, gitu ya. Tapi kalau duit lu banyak, lu Sultan Andara kayak Sultan Ciputat, terserah lah Sultan mana gitu ya. Ya lu bisa kayak si Dinda dong, kan gitu kan. Ya. Lu bisa beli apa aja terserah lu. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti ini kalau dalam Islam? Kayak gini nggak? Kayak gini nggak dalam Islam? Apakah memang dibatasi konsumsi itu oleh budget line? Apakah boleh kita beli sebanyak-banyaknya? Boleh nggak? Enggak. Enggak. Nah,
nggak bisa, nggak boleh, gitu kan? Nah, jadi dalam Islam itu, ya, kepuasan itu tidak harus dimaksimalkan di sini habis, gitu kan? Kenapa? Karena ada konsep normatif dalam Islam. Konsep normatifnya itu apa? Kalau Anda di sini mangga, di sini ya, jilbab, Anda nggak bisa beli mangga sebanyak-banyaknya atau beli jilbab sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Kenapa? Karena ada konsep mubazir. Benar nggak? Benar kan? Sorry. Iya Pak, benar Pak. Ya, Pak. Aduh, kok saya hilang nih. Ada konsep mubazir. Ada konsep apa lagi? Tasrif. Ya. Israf. Israf. Ada mubazir, ada israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dong, gitu kan? Dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam Islam tidak seperti ini modelnya. Nah, tadi itu kan ada yang nanya tuh, bagaimana prinsip pengendalian konsumsi dalam Islam? Pertama, prinsip pengendalian konsumsi dalam Islam itu kan masalahnya di apa sih namanya prohibit atau hibit gitu kan ya, halal atau haram? Ya, kalau haram, ya dalam Islam dianggap tidak akan memenuhi kepuasan. Kalau halal baru memenuhi kepuasan. Yang kedua, ada toib, baik. Ya, kalau nggak baik dianggap nggak memenuhi kepuasan. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan, tidak mubazir. Ya, ini juga nggak harus memaksimalkan kepuasan sebanyak-banyaknya ya dengan budget lain kita, enggak. Maka Islam mendorong konsumsi karena orang nggak boleh pelit. Ya, saya mau Islam mendorong konsumsi karena orang nggak pelit, nggak boleh pelit. Dan tapi Islam juga nggak ya menyarankan orang nggak melarang juga orang untuk berlebih-lebihan, gitu ya. Katanya Yusuf Qaradawi itu moderat gitu. Jadi jangan pelit karena kalau pelit nanti ekonomi tidak bergerak, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau berlebih-lebihan nanti ada dislokasi resources, sumber daya, gitu ya. Terus kemudian juga apa sih namanya akan terjadi inefisiensi, ya, tidak efisien dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi nggak seenak-enaknya gitu kira-kira. Itu yang pertama yang mau saya tambahkan, gitu ya. Jadi Islam itu melalui ajarannya yang normatif, gitu ya. Ada nilai-nilai normatifnya mendorong itu. Ya, jadi orang tidak harus konsumsi itu seenak-enaknya. Nah, apa efeknya? Efeknya nanti itu di MPC. Nah, tadi ada yang tanya apa sih hubungannya tabungan dengan konsumsi? Ya, hubungan tabungan dengan konsumsi itu ini S ya. Ini hubungannya. Ya. Sangat erat ya. Marginal propensity to consume, kecenderungan orang untuk mengkonsumsi. Kecenderungan orang untuk mengkonsumsi berbanding terbalik dengan kecenderungan orang untuk menabung. Kalau orang konsumsinya tinggi, maka menabungnya pasti rendah. Ambil contoh, kalau MPC-nya 0,7, maka MPS-nya berapa? 0,3, Pak. 1, MPS 0,3. 0,3 gitu ya. 0,3. Itu sebaliknya kalau misalnya MPC-nya 0,6 maka MPS-nya pasti naik kan? MPS-nya 0,4. Artinya apa? Artinya bagian konsumsi bagian pendapatannya yang ditabung itu lebih besar kalau misalnya MPC-nya lebih kecil. Sebaliknya kalau MPC-nya besar, kecenderungannya besar dia konsumtif, maka tabungan pasti turun. Nah, gitu ya. Kalau tabungan turun, gitu ya, maka yang terjadi adalah kalau S sama dengan I, kan S sama dengan I kan, apa yang terjadi kalau tabungan turun? Maka I-nya juga turun. Kalau I turun, investasi turun, maka multiplier efek dari investasi juga ikutan turun.
ya. Kan ada paradoksnya yang saya bilang kemarin, paradox of thrift-nya Keynes, ya. Keynes karena demand side, kan karena berada pada posisi konsumsi yang menggerakkan ekonomi, benar nggak benar, ya. Tetapi ya konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan itu turun karena ya konsumsi itu ya konsumsi yang tidak digunakan ya sebagai es itu nggak bocor karena ya larinya ke investasi gitu ya. Nah makanya es itu harus didorong ke investasinya yang real ya, sehingga tidak ada kebocoran. Kalau investasi yang real dia masuk lagi ke ekonomi, dia akan memperbesar skala ekonomi. Jadi ini ya Indonesia MPC-nya berapa nggak tahu saya gitu ya. Nanti kan berpengaruh. Apa kecenderungan orang Indonesia untuk mengkonsumsi gimana? Yang jadi masalah adalah sekarang kita digoda oleh kecenderungan untuk mengkonsumsi yang sangat besar. Ya, kalau kita punya duit 100.000, ya, ada barang harganya 200.000, ini melewati budget konsumen kita nggak? Kita punya duit 100.000 Y-nya. Ada barang harganya barang X harganya 200.000. Itu bisa kita beli nggak? Bisa, Pak. Nggak bisa kita beli kan, karena melewati budget lain kan? Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya, melewati budget lain. Tapi buat produsen nggak ada masalah. Kenapa? Sudah kalau kamu nggak bisa beli 200.000, kamu punya duit 100.000, udah belinya cicil aja, gitu ya. Cicil 50.000 4 bulan, ya. Akhirnya barang ini kebeli. Ya, kelihatannya purchasing power kita meningkat, padahal kita harus nyicil. Gitu ya, nyicil ini nggak efisien. Mungkin 50.000, harganya 200.000, jadi 250.000 harganya karena di markup. Ada inefisien lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ya kita punya konsumsi ya lebih besar daripada pendapatan kita, maka ya MPS-nya bukannya positif, MPS-nya malah negatif. Ya, MPS negatif itu artinya apa? Kalau minus S itu artinya apa? Kalau S-nya minus artinya apa? Kalau S-nya minus artinya apa? Ini di sini nih. Bentar ya. Ini. Saya oke. Nah, kalau MPS-nya minus artinya apa? Ini 0 nih ya. Ini 0. Di sini baru gini. Ini konsumsi, ini pendapatan misalnya ya. Sorry. Ini pendapatan misalnya ya, ini konsumsi. Di sini baru bisa nabung, ya. Di sini belum bisa nabung. Nah, di sini apa nih? Minus S. Apa minus S-nya? Hutang. Orang hutang bisa nggak investasi orang berhutang? Nggak bisa, nggak bisa kan? Walaupun sekarang ada istilahnya invest dari hutang gitu ya. Sebenarnya teorinya nggak bisa. Ya orang kalau S-nya minus ya dia hutang gitu. Apa sih namanya efek daripada berkonsumsi secara berlebihan, ada dislokasi, ada inefisiensi gitu kan ya. Makanya Islam itu memasukkan unsur-unsur normatifnya. Jangan berlebihan ya. Jangan israf ya, jangan mubazir ya gitu kan. Ya dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Itu untuk menahan ini. Sehingga MPC kita bisa jadi naiknya turun. Ya, bayangin kalau orang kaya MPC-nya misalnya MPC-nya cuma 0,7 atau 0,6. Ya, MPS-nya 0,3. Wah, ini 0,3 ya 30% dari pendapatannya itu masuk ke tabungan atau masuk ke investasi. Besar sekali. Itu. Apalagi kalau seluruh Indonesia. Gitu kira-kira.
Terus, jadi itu bukan menjawab ya, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang senada. Ada konsumsi versus tabungan, ada prinsip konsumsi dalam Islam gitu ya. Ada konsumsi yang tidak berlebihan dan sebagainya. Ada beberapa yang saya lihat sama. Ada agama versus perilaku konsumsi dari Rizky tadi. Terus ada hubungan konsumsi dengan tabungan Joni gitu, dan lain sebagainya yang saya ingat ya tadi ya, banyak. Yang kedua, saat Perang Dunia pendapatan naik. Kenapa? Jadi tahun enggak Perang Dunia banget ya. Perang Dunia terakhir Perang Dunia itu tahun 45 baru selesai kan ya. Tahun 50-an, tahun 60-an itu dunia tuh booming, terutama Amerika ya. Makanya tahun 60-an itu terkenal dengan generasi baby boomer. Ya. Kenapa? Generasi tahun 60-an, 50-60-an tuh Amerika benar-benar makmur ya. Negara kapitalis barat tuh benar-benar makmur. Ya, terutama Amerika itu ya. Anda bisa lihat ya kalau sejarahnya saat itu luar biasa ya. Apa sih namanya? Pabrik mobil berjaya, Ford, General Motor. Di Indonesia pun dulu nggak ada mobil Jepang ya, karena Jepang belum muncul. Yang ada tuh Ford, General Motor, Chrysler dan lain sebagainya itu merajai Indonesia ya, bahkan Indonesia itu ya. Jadi luar biasa makmurnya dulu. Ya sekarang udah gonjang-ganjing ya, Amerika juga udah gonjang-ganjing terus. Sekarang yang makmur gantian ya, negara Asia terutama Cina. Kenapa? Ya, karena Amerika dulu sebagai negara yang menang perang gitu ya, pertama banyak dapat rampasan perang. Ya. Yang kedua, Amerika itu negara yang pintar memanfaatkan situasi ya. Begitu orang perang dia jualan senjata gitu ya. Jadi ininya apa sih namanya perekonomiannya bergerak kenceng ya, karena industri-industri apa sih namanya industri-industri perang ya. Ya, industri perang itu apa sih namanya menciptakan banyak lapangan kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika negara sudah aman ya, ketika dunia sudah aman, makmur ya, negara apa sih namanya keadaan sudah stabil, orang mulai percaya dengan kondisi ya. Orang mulai kembali bekerja, orang mulai kembali produktif ya, orang mulai kembali apa sih namanya beraktivitas secara normal gitu ya, sehingga ya kemakmuran terus naik. Kan kemakmuran atau kondisi pertumbuhan ekonomi butuh kestabilan, stabilan politik, stabilan keamanan, stabilan ekonomi gitu ya. Jadi butuh kestabilan. Ya, sehingga terus menjadi makmur. Nah, gitu ya. Kalau sebelum Perang Dunia atau Perang Dunia Kedua itu hancur lebur ya. Jerman itu termasuk yang cepat pulih ya. Jerman itu hancur lebur tahun 45, terus kemudian juga harus membayar apa sih kerugian perang. Jepang juga begitu. Tapi Jerman relatif cepat pulih ya. Ya karena memang permintaan dunia terhadap barang-barang itu meningkat terus ya. 50 tahun 60 terutama Amerika ya. Amerika itu banyak orang kaya baru ya yang butuh barang yang bagus ya, mungkin dalam negerinya belum bisa dipenuhi ya, beli barang luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi yang menyebabkan ketika Perang Dunia sudah selesai, pendapatan manusia itu meningkat di dunia ya. Pada saat Perang Dunia itu nggak meningkat, kecuali Amerika ya, karena Amerika itu banyak pesanan, banyak pesanan. Bahkan General Motor itu ya, Ford itu memproduksi mesin perang ya. Harley Davidson termasuk yang memproduksi motor-motor perang gitu dulu ya, sampai di apa sih namanya didorong untuk itu. Ya, belum lagi pesawat terbang ya dan lain sebagainya. Oke. Terus apa lagi ya? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dengan perilaku konsumsi. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Kalau penduduknya banyak, maka masyarakat akan mengkonsumsi banyak barang kan? Ya, sehingga konsumsi menguat, demand menguat. Nah, jumlah penduduk itu sangat mungkin itu menjadi kekuatan fundamental untuk ekonomi. Jadi Indonesia ini jumlah penduduknya banyak, makanya Indonesia dikatakan dikatakan punya fundamental ekonomi yang kuat. Kenapa? Karena permintaan dalam negerinya aja besar. Untuk memenuhi permintaan dalam negerinya itu sebenarnya sudah luar biasa gitu.
Bagaimana cara meningkatkannya ya? Impornya dibatasi. Bagaimana caranya? Perilaku masyarakatnya. Ya, kalau bisa pakai barang-barang dalam negeri. Ya, kalau di Cina itu kan rata-rata semuanya udah pakai barangnya dia. Ya, hebatnya dia. Misalnya ada nih seterusnya ada lagi KW-nya yang dibuat oleh Cina. Persis kayak gitu, terus jual laku. Ya, hampir semua seperti itu ya, dan hampir semuanya Cina itu memproduksi apa aja untuk ya, jilbab kerudungan aja sekarang sudah diproduksi oleh Cina ya. Jadi dia bukan Muslim, bukan mayoritas Muslim, tapi dia memproduksi itu dan Anda beli ya karena murah gitu. Ya. Mungkin yang belum dicetak Al-Quran kali ya gitu. Ya. belum dijual sama Cina mungkin Al-Quran kali ya gitu ya. Cetak Al-Quran gitu. Karena orang nyetak Al-Quran tuh cari berkahnya ya. Kalau Cina kan masa dia mau cari berkah kan dia cari profit. Nah gitu ya. Batik aja ya. Ada yang buatan Cina batik ya. Padahal Cina nggak ada hubungannya sama batik. Nah, itulah kira-kira. Pokoknya apa yang menguntungkan diproduksi. Nah, gitu kira-kira. Jadi penduduk itu sangat penting ya, populasi itu sangat penting. Ya makanya Indonesia ini populasinya tinggi, ya fundamental ekonominya kuat. Nah, itu kira-kira ya. Apa lagi ya? Bagaimana menjaga tingkat konsumsi masyarakat? Menjaga tingkat konsumsi masyarakat ini maksudnya menjaga tingkat konsumsi normal masyarakat ya. Di masyarakat itu jangan berlebihan, tetapi jangan juga menahan dengan yang sekarang terjadi. Masyarakat menahan tingkat konsumsi pertama, yang kedua memang masyarakat sudah lemah daya belinya, gitu ya. Jadi yang menengah ke bawah daya belinya tambah lemah, yang menengah ke atas menahan konsumsi. Nah ini yang terjadi. Akhirnya ada pelemahan demand. Ketika terjadi pelemahan demand, maka biasanya terjadi stagflasi. Kenapa? Harga-harga menyesuaikan karena demand melemah, demand menurun, maka harga cenderung turun. Kalau harga cenderung turun, nah terjadilah deflasi. Deflasi itu makanya sebagai salah satu indikator perekonomian sedang berkontraksi. Kenapa? Demandnya melemah. Kalau demandnya melemah, yang saya cerita kemarin-kemarin kan, ya kalau misalnya pabrik sepatu cuma bisa menjual 100 sepatu yang tadinya 500 sepatu, maka pendapatannya pasti turun. Apa yang dilakukan? Mengurangi kerugian. Mengurangi kerugian bagaimana caranya? Menekan produksi. Menekan produksi gimana caranya? Ya mecat karyawan karena produksinya sudah dikurangi. Paling gampang begitu. Karyawannya dipecat, dirumahin. Kalau karyawannya dipecat, dirumahin, maka terjadilah penurunan daya beli. Penurunan daya beli membuat demand semakin parah. Gimana cara menjaganya? Ya pemerintah turun tangan di situ. Apa? Gimana caranya? Menyuntik daya beli. Menyuntik daya beli gimana caranya? Pakai transfer payment. Gitu kan? Kan tadi tuh udah dijelaskan oleh pemakalah. Bagaimana caranya? Ini kan C sama dengan C0 plus BY. YD itu YD sama dengan Y min tax. Ya. YD sama dengan Y min tax plus TR. Ya. TR. Jadi kalau pemerintah mau menjaga konsumsi, mau menjaga demand, konsumsi masyarakat, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menyuntik TR. Saya pindahin ya. C0 plus BYD ya. BYD itu Y min tax ya. BYD itu Y min tax plus TR. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Ini B ya, sorry. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Menyuntik TR. TR-nya apa? Bansos. Bansos ya, beasiswa gitu ya. Tambahan kuota biar
menurunkan pajak. Nah, ini kan minus. Kalau koefisien teksnya diturunin, maka ya pengurang dari Y kan turun. Jadi Y minus teks. Kalau teksnya turun, maka pasti Y-nya naik. Kenapa? Karena Y teksnya sebagai pengurang. Kalau koefisien teksnya berkurang, maka Y-nya minus yang berkurang, gitu kan? Maka Y-nya bertambah. Ya. Beda dengan TR. TR-nya harus bertambah. Gitu. Jadi cara menjaganya itu harus ada intervensi dari pemerintah. Maka pemerintah menggelontorkan bansos, gitu ya. Ada bansos, ada apa sih namanya pengampunan pajak dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan ya, saya suka ya, banyak sekali pertanyaan. Saya pikir ini hal yang baik ya, hal yang baik ya. Mungkin pekan depan ini juga pertanyaannya bisa lebih banyak lagi ya. Jadi saya nggak menjawab satu persatu, tapi saya hubungin aja ya. Saya hubungin aja. Kayaknya banyak yang sama ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Tidak berhadapan ya agama dengan, justru agama ya, terutama apa sih namanya nilai-nilai normatif dalam agama Islam itu justru bisa membuat konsumsi itu semakin bagus ya, bukan semakin banyak ya, karena banyak belum tentu bagus ya, tapi semakin bagus ya, komposisinya semakin bagus, nggak semuanya di apa sih namanya, nggak semuanya dimasukkan ke dalam konsumsi ya, tetapi MPC-nya itu hanya ya 0,8 aja nggak apa-apa, 0,7, 0,8, 0,3, 0,25-nya bisa masuk ke tabungan ya. Kalau tabungannya itu nggak ada kebocoran, S sama dengan I, maka S-nya itu bisa masuk ke I. Kalau misalnya I-nya itu dibuat investasi real, maka itu akan menggerakkan ekonomi. Nah, itu kira-kira dari saya, tambahan lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Mudah-mudahan ngerti ya. Tapi gini ya, kamu kan sudah belajar teori pengantar ya, harusnya mudah-mudahan ya yang kayak gitu nyambung ya, mudah-mudahan ya. Jadi saya lebih enak neranginnya pakai grafik sebenarnya atau pakai model-model matematika gitu ya. Tapi ya kalau Anda ini nanti Anda baca lagi, buka lagi bukunya ya, supaya ingat-ingat ya. Tapi kan saya sudah kasih deskripsinya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, nggak apa-apa, udahlah. Kalau gitu, kita nggak apa-apa, kita selesaikan saja di sini, sampai di sini, gitu ya.